Akan tetapi sang suaminya ini mendengar sesuatu yang aneh dari dalam rumahnya, yaitu suara patahan kayu. Seperti patahan kayu, entah patahan tulang, itu terdengar dari rumahnya. Karena penasaran, 3 orang warga ini akhirnya pun mengintip beserta suaminya. Dan di situ apa yang terjadi? Hal-hal yang tidak diduga-duga di luar nalar. Akhirnya apa yang mereka lihat itu sangat-sangat menakutkan sekali. Ternyata sang kakek tersebut membongkar perut sang istri dan memakan bayinya yang ada di dalam. Jadi singkat cerita, ini adalah sebuah pasangan suami istri yang baru saja menikah, kemudian tinggal di sebuah kebun ya, di hutan, dan jauh dari perkotaan. Hidupnya hanya berdua saja. Sehari-hari dia melakukan pekerjaan seperti bertanam, berkebun sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Dan dia juga menghidupi sebuah peternakan ayam. Setelah menikah dan hidup bahagia kurang lebih 1,5 bulan ya, istri ini mengalami hal aneh pada dirinya. Ya, dia tidak datang bulan kurang lebih 1 minggu. Kemudian dia bercerita dengan suaminya. Dia ngomong seperti ini, sayang, ini aku nggak datang bulan kurang lebih 1 minggu. Mendengar pernyataan seperti itu ya, sang suami akhirnya berinisiatif untuk membawa istrinya ke puskesmas untuk dicek lebih lanjut. Ada apa nih dengan istrinya? Kenapa dia tidak datang bulan? Apakah ada sakit atau bagaimana? Ya kan. Kemudian sang suami ini akhirnya berinisiatif membawa istrinya. Akan tetapi yang namanya hidup di sebuah desa perkampungan yang jauh dari warga, jauh dari perkotaan, pasti memiliki plus minus, ya kan. Plusnya mungkin hidup bahagia, tentram, jauh dari pergosipan. Akan tetapi minusnya adalah dia susah sekali minta bantuan warga, ya, karena di daerah tersebut banyak sekali yang menggunakan sepeda dan jarang sekali yang menggunakan sepeda motor. Nah, dia ini masih menggunakan sepeda dan tinggalnya juga jauh dari warga. Jaraknya mungkin sekitar berkilo-kilo. Jadi kemudian dia membawa istrinya untuk pergi ke puskesmas dengan jarak yang mungkin jaraknya sekitar 3 kiloan. Jadi dia menggunakan menggayu sepeda berjarak 3 kilo, membawa istrinya untuk dicek apakah istrinya ini mengalami sakit atau apa gitu ya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya sang suami dan istri ini sampailah ke puskesmas. Kemudian istrinya dicek ya. Setelah dicek, istrinya ternyata hamil muda. Nah, jadi istrinya ini hamil. Sang suami ini akhirnya seneng dan bahagia banget karena istrinya udah hamil, ya kan. Kemudian setelah itu dia kembali ke rumahnya dengan jarak sekitar 3 kiloan tadi dengan menggayu sepeda kembali ya. Kemudian setelah sampai, akhirnya mereka ini hidup bahagia berdua selama berbulan-bulan. Sang suami ini sangat menjaga sekali istrinya ya. Kemudian beraktivitas hal-hal yang berat, sang suami ini melarang sekali istrinya jangan sampai istrinya ini kenapa-kenapa begitu ya. Nah, jadi pada suatu hari sang suami ini melakukan aktivitas seperti biasa. Dia bekerja, dia bertanam sayur ke kebun dan memberi makan peternakannya. Jadi istrinya ini ditinggal di rumah sendirian ya. Jaraknya memang nggak terlalu jauh, hanya sekitar berapa ratus meter saja. Sang istri ini melakukan tugasnya seperti biasa, yaitu memasak ya. Dan pada hari itu pula hal aneh terjadi di rumahnya ketika istrinya sendiri asik memasak. Sang istri ini tak kenapa merasakan hawa panas yang sangat luar biasa ketika dia sedang asik memasak. Dia memasak dengan penuh dengan keringat karena hawa panas yang begitu luar biasa menyelimuti isi-isi rumahnya. Kemudian setelah selesai memasak ya, sang istri ini berinisiatif keluar rumah ingin mencari udara segar. Sedangkan suaminya ini sedang asik bertanam sayur dan memberi makan peternakan. Kemudian sang istri ini pergi keluar rumah untuk mencari udara segar. Dan benar, ketika di luar hawanya begitu dingin, sedangkan di dalam rumah itu entah kenapa begitu panas sekali, tidak seperti biasanya. Pada saat sang istrinya ini santai duduk di teras rumah, kemudian dia salah fokus melihat sebuah plastik hitam ya, yang lumayan besar, yang ada gak jauh dari dekat rumahnya ya. Dan dia sembari mikir itu plastik bungkusan apa. Dan dia teringat pada saat itu ternyata itu bungkusan plastik yang pernah ia buang. Setelah diingat-ingat, ternyata bungkusan plastik yang dia lemparkan kala itu adalah pembalut yang ia kumpulkan selama ini ketika datang bulan pada saat belum hamil. Itu dia kumpulkan di rumahnya ya, dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak dicuci. Dia kumpulkan dalam plastik, kemudian dia lemparkan ke depan rumah. Nah, ini nih bahaya banget ini buat teman-teman semua, para kaum perempuan. Jangan sekali-sekali buang pembalut sembarangan, apalagi di hutan ya. Kalau ada istilah, kalau bahasa kami ya,
itu ada istilahnya kebauan. Nah, ini bahaya sekali. Darah bekas kalian menstruasi itu harus kalian bersihkan dan kalian kubur. Jangan sekali-sekali kalian buang begitu saja di hutan, apalagi dalam keadaan kotor begitu. Ya, pada saat dia asik termenung sembari menatap pembalut itu yang dia buang plastik itu ya, dia noleh itu ke atas. Pada saat dia noleh ke atas, di situ dia terkaget-kaget dan shock banget, ya, shock banget dan nggak bisa ngomong kala itu. Karena kenapa? Gak jauh dari pembalut yang ia buang, dia melihat sesosok hitam besar yang sangat besar sekali, gak jauh dari pembalut tersebut berada di belakang pohon. Di situ dia terkaget-kaget dan dia gak bisa ngomong kala itu. Namun rasa penasarannya yang begitu besar, dia sempat bangkit dan untuk memastikan itu sosok benar atau tidak, ataukah dia salah lihat. Kemudian dia bangkit. Pada saat dia berjalan kedua langkah, kemudian dia kaget lagi tuh. Kaget lagi pada saat dia noleh ke belakang dan ternyata itu suaminya udah pulang dan menegur istrinya, ada apa? Namun sang istrinya itu pada saat itu dia gak bisa ngomong. Pada saat dia noleh lagi ke bagian pembalut tadi ya, itu sosok udah hilang. Itu sosok udah hilang. Kemudian dia bilang sama suaminya gak ada apa-apa. Udah, kemudian setelah itu dia membawa suaminya ke dapur untuk makan siang. Udah, habis itu pada saat dia makan siang seperti biasa pada saat di dapur sama suaminya, nanya lagi tuh, sayang ada apa tadi? Apa yang kamu lihat? Dan dia nggak ngomong sama suaminya kala itu. Oh, nggak ada apa-apa sayang, semuanya baik-baik saja. Kemudian hari berlalu. Pada saat besoknya suami kembali lagi ingin pergi bekerja. Kemudian sang istri sempat menahan dan bilang seperti ini, sayang, apa sebaiknya kamu nggak usah kerja dulu, istirahat dulu di rumah untuk kali ini. Namun suaminya bilang lagi tuh, emang kenapa? Ada apa? Istrinya bilang lagi gak ada apa-apa, ya, gak ada apa-apa. Sang suaminya tuh akhirnya pergi bekerja dan istrinya kembali lagi ditinggal di rumah sendirian. Kembali ditinggal di rumah sendirian tuh istrinya. Namun pada saat itu istrinya seperti biasa masak dan suaminya bekerja tuh, ya kan. Namun pada saat itu ya, setengah hari itu tidak terjadi apa-apa. Dan istrinya pun akhirnya melupakan pada saat suaminya pulang lagi tuh makan siang ya. Akhirnya sang istrinya ini melupakan untuk hal kejadian kemarin. Dia nggak lagi cerita sama suaminya dan dia berpikir bahwa semuanya udah baik-baik aja. Dan mungkin dia pada saat itu salah lihat, ya kan. Pada saat setelah makan siang, sang suaminya ini ngomong sama istrinya bahwa dia mau ke kota untuk membeli segala perlengkapan rumah. Karena pada saat itu beras habis, segala kebutuhan mungkin peralatan lain, bahan-bahan lain juga udah habis. Sang istrinya ini mengizinkan. Jadi pada saat setengah hari itu udah mungkin jam 1, setengah 2, suaminya mau pergi ke kota. Suaminya mau pergi ke kota untuk membeli segala perlengkapan dan istrinya ini akhirnya ditinggal sendirian di rumah. Dan memang istrinya nggak bisa ikut juga karena kondisinya juga udah hamil besar, ya kan. Kalaupun istrinya ikut, dia sang suaminya ini akan kesulitan untuk membawa barang-barang, ya kan. Jadi istrinya stay di rumah aja nunggu. Pada saat sore hari sang suami akhirnya pergi ke perkotaan yang jauh, menempuh jarak sekitar 1,5 jam. Akhirnya pergi ke perkotaan, sang istrinya ini stay di rumah, ya. Jadi setelah itu istrinya nih stay di rumah nunggu sang suaminya nih belum pulang, jam 4 belum pulang, setengah 5 belum pulang. Jadi sang istrinya ini pada saat itu pergi lagi keluar rumah untuk stay nunggu suaminya, ya kan. Kemudian sekitar jam 5-an sang istrinya ini kaget bukan kepalang karena sosok yang kemarin dia lihat itu muncul lagi, gak jauh dari pembalutnya. Jadi sebungkus pembalut kemarin itu masih di situ saja, gak ada yang ngambil, gak dibuang, gak dikubur, masih stay di situ. Dan di situ lagi dia melihat sesosok hitam besar yang gak jauh dari pohon dan pembalut yang dia lihat kemarin. Dan di situ dia sok kaget dan mulutnya nggak bisa berkata-kata. Seketika bulu romanya itu, bulu kuduknya itu merinding seisi tubuh ya. Pembalut yang kotor itu, yang bekas darah itu sebetulnya nggak boleh dibuang sembarangan ya. Tapi ini memang perempuan mungkin ada kesalahan dan dia buang dan nggak diambil kemarin ya. Itulah kesalahan dia yang kedua kalinya dia lakukan. Kemudian di situ dia nggak bisa ngomong dan dia terbata-bata. Kemudian dia buru-buru masuk ke dalam rumah dan di situ istrinya tergelincir dan terjatuh. Kemudian dia pendarahan hebat kala itu, darahnya keluar dan dia di situ kehamilannya itu membentur papan ya, membentur papan pada saat dia tergelincir dan di situ dia pingsan. Namun sebelum pingsan dia sempat berteriak minta tolong, namun nggak ada yang mendengarkan. Karena apa? Karena di situ jauh dari perkampungan ya, jauh dari warga.
Setelah istrinya teriak minta tolong beberapa saat, akhirnya sang istri pingsan. Kemudian sekitar jam 5-an lewat itu sang suaminya akhirnya pulang. Ya, sang suami akhirnya pulang. Kemudian dia melihat istrinya udah tergeletak, pendarahan yang luar biasa banyak. Dan istrinya itu pada saat dia bangunkan, ya, itu istrinya udah nggak napas lagi. Istrinya udah nggak napas lagi, ya, udah nggak napas lagi. Ya, mungkin pada saat itu darahnya udah banyak keluar. Istrinya mungkin udah kehabisan banyak banget darah, ya. Akhirnya suaminya ini panik bukan kepalang, kemudian pergi menggunakan sepeda dan mencari bantuan. Sekitar 500 meter akhirnya sang suami ini bertemu dengan sesosok kakek-kakek. Nah, jadi kakek-kakek ini dia mintain tolong. Dia minta tolong untuk jagain istrinya. Jadi saat kakek ini dibawa pulang ke rumahnya, ya, dia minta tolong sama kakeknya ini untuk jaga istrinya. Dan kakek itu bilang, bawa istrimu ke ranjang, tutup sama kain. Jadi setelah itu sang suaminya akhirnya mengangkat istrinya yang udah tidak bernapas lagi itu, kemudian ditaruh di ranjang, kemudian ditutup setengah pakai kain. Setelah ditutup setengah pakai kain, sang suami akhirnya pergi ke perkotaan atau pergi ke perkampungan yang dekat, ya, untuk mencari bantuan warga. Akhirnya suaminya berangkat dan istrinya ditinggal dengan seorang kakek-kakek tersebut. Setelah sampai di perumahan warga, akhirnya sang suami ini bertemulah dengan dua orang laki-laki dewasa yang sedang menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian sang suami ini bercerita dan meminta bantuan kepada warga tersebut untuk menjemput istrinya dan membawa istrinya ke rumah sakit. Kemudian sepeda dia ditinggal, pergilah dia dengan dua orang laki-laki dewasa tersebut menggunakan dua sepeda motor. Pada saat sampai rumah, sang suaminya ini berulang kali memanggil dan mengetuk pintu agar pintu dibukakan. Jadi pintunya ini udah tertutup, ya, sang kakek ada di dalam. Jadi sang suami ini udah mengetuk berkali-kali manggil sang kakek agar membuka pintu, namun pintu pun tidak kunjung terbuka. Akan tetapi sang suaminya ini mendengar sesuatu yang aneh dari dalam rumahnya, yaitu suara patahan kayu. Seperti patahan kayu, entah patahan tulang, itu terdengar dari rumahnya. Karena penasaran, 3 orang warga ini akhirnya pun mengintip beserta suaminya. Dan di situ apa yang terjadi? Hal-hal yang tidak diduga-duga di luar nalar. Akhirnya apa yang mereka lihat itu sangat-sangat menakutkan sekali. 3 orang yang mengintip, sang suami dan 2 warganya ini terkaget-kaget bukan kepalang ketika mengintip di sela-sela dinding papan rumah mereka. Hal mengerikan terjadi di dalam rumah mereka antara si kakek dan mayat istrinya. Ketakutan, terbata-bata, keringat dingin, bulu roma berdiri sekujur tubuh. 3 orang yang mengintip tadi sela-sela papan rumah mereka ini sok bukan kepalang dan gak bisa ngomong dan takut saat itu. Apa yang terjadi? Sang kakek tadi yang awalnya dipercaya buat menjaga istrinya sembari sang suami meminta bantuan, ternyata sang kakek tersebut membongkar perut sang istri dan memakan bayinya yang ada di dalam itu. Pantesan mereka mendengar suara aneh dan itu ternyata suara patahan tulang yang dimakan oleh kakek tersebut. 2 orang warga yang ngintip beserta suaminya tadi yang awalnya nggak bisa ngomong dan berkata-kata akhirnya bisa ngomong dan berteriak saat itu. Sang kakek pun yang di dalam rumah itu akhirnya menoleh seketika melihat dari mana suara itu berasal. Pada saat kakek itu noleh, 3 orang pria ini tuh kaget dan ketakutan betul saat itu karena melihat wajah si kakek yang hitam, matanya besar merah dan penuh dengan darah dan patahan tulang yang dipegang dia. Saat itu 3 orang ini langsung kabur berlari, ya, kabur ketakutan berlari, dan besoknya lagi rumah itu baru dikunjungi untuk mengambil jasad sang istri. Jasad sang istri akhirnya diambil, kemudian diangkat, dikuburkan dalam keadaan mengenaskan. Sang kakek itu udah nggak ada lagi. Rumah itu seketika saat itu dikosongkan, ditutup. Hutan itu nggak ada lagi yang pernah datang ke situ. Duh, ngeri banget ya. Aku sampai merinding ini, ngomong sampai merinding-merinding. Jadi ini pelajaran banget buat teman-teman semua, ya. Seketika saat itu cerita itu viral, saat itu masih belum ada media sosial, Itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu dan itu ceritanya udah lama banget, dan waktu itu saya mendapatkan cerita itu waktu masih sekolah dasar. Dan itu teman-teman semua jadi pelajaran buat kita semua, terkhusus buat perempuan yang sedang datang bulan. Harap pembalut kalian dibersihkan, dikubur ataupun dibuang tempat sampah dengan baik, dibungkus. Jangan kalian buang dalam keadaan kotor begitu saja, apalagi dibuang hutan, jangan. Jadi cerita saat itu heboh dan sangat menggemparkan sekali, ya. Terlepas benarnya atau tidak, yang jelas ini jadi pelajaran buat kita semua, ya, bahwa buat perempuan jangan sekali-sekali membuang pembalut dalam keadaan kotor begitu saja di hutan atau dimanapun. Kalian cuci, kalian bersihkan, kemudian kalian bungkus baik-baik, ya. Atau bila
tidak perlu dikubur atau bagaimanapun. Pokoknya jangan dibuang dalam keadaan kotor begitu saja di hutan, karena itu mengundang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Oke, mungkin sekian cerita kali ini, kita lanjut lagi di cerita seram berikutnya. Sampai jumpa.